Bu. Aduh, kayak halo, selamat sore anak-anak. Wah, senang sekali pada sore hari ini kita akan bertemu lagi. Kita bertemu kembali di 10 hari anak-anak berdoa. Happy di sekolahan Happy. Ibu yakin semua anak-anak yang ada di rumah pasti baru pulang. Oke, dalam nanti bisa keadaan doa pujian ya. Dan terutama ya. harus semangat ya. Baiklah anak-anak, pada sore hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita 10 hari berdoa. Namun sebelumnya ibu mau berpesan, tolong anak-anak duduk yang manis. Ya, duduk yang manis, tidak boleh ganggu teman-temannya atau adiknya, kakaknya yang lagi duduk manis ya. Oke, baiklah kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk lagu buka kita pada sore hari ini akan dibawakan oleh pelayanan anak-anak dari Sumber Wekas. Doa buka oleh Kasela Marsya Simanulang dari Pasuruan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah lindungi kami dari pagi hingga sore ini. Lindungi kami Tuhan, ini acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong lindungi anak kami supaya menjadi menurut. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Lagu tema akan dibawakan oleh Stevi Sembiring. Tuhan gunakan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum kenal Allah. Jadikan kami saksi keselamatan yang Kau beri bagi semua yang mau percaya. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi
Terima kasih Stevi sudah membawakan lagu tema kita. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan teman kita yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini. Namanya Alena Rehula Putri Sinus. Lahir pada tanggal 18 April 2012. Dan Alena ini sekolah di SD Advent Anjasmoro. Dan Alena adalah putri dari Pendeta Oti Sinus dan Ibu Rani Kartika Wijayanti. Nah, sekarang anak-anak sudah kenal toh, sudah tahu. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita Alena. Silakan Alena. Selamat sore untuk semua adik-adik, teman-teman, serta orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya kita kembali berjumpa dengan semuanya, walaupun hanya lewat Zoom pada sore ini. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah mengikuti 10 hari berdoa dan ini adalah hari yang ke-8. Masih ada 2 hari lagi loh. Teman-teman semuanya harus tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo, mana semangatnya? Dari daerah Madiun sampai Lombok. Boleh kita saling melambaikan tangan. Mana, ayo aku tunggu. Wah, puji Tuhan ya, kita masih semangat semua ternyata. Terima kasih semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Untuk segala hal yang sudah kita rasakan hari ini ya, semua adalah berkat Tuhan. Renungan kali ini saya tidak akan bawakan lama-lama, tapi adik-adik semuanya sudah duduk diam ya, sudah duduk manis, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Baik, renungan kita pada hari ke-8 judulnya adalah Ibadah dan Pesan 3 Malaikat. Kira-kira apa ya kaitannya atau hubungannya antara ibadah dan pesan 3 malaikat? Mari kita dengarkan. Di dalam kitab Wahyu 14 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan fokus utama renungan sore ini adalah Tuhan ingin kita berjaga-jaga dan siap sedia. Apakah kalian sudah siap? Di dalam Alkitab diceritakan pada saat Yohanes berada di Pulau Patmos. Yohanes melihat seorang malaikat lain terbang tinggi sekali di langit. Nah, kira-kira malaikat itu membawa kabar apa ya? Ternyata malaikat itu membawa berita tentang kabar baik yang abadi untuk disampaikan kepada manusia di bumi, yaitu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan negara. Dan malaikat itu berseru dengan suara yang keras, muliakanlah Allah, Ia adil dan benar. Ia akan lakukan yang baik untuk aku dan kamu. Maka apapun yang kita lakukan, entah itu makan, minum, atau apapun juga, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat itu melanjutkan, sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Artinya, bumi kita ternyata bukan hanya terjadi begitu saja. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ada yang tahu berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi ini? 4 sekali. 6 hari Tuhan menciptakan semuanya ya. Dari Tuhan menciptakan terang, cakrawala, tumbuhan, benda penerang, berbagai jenis hewan, sampai diciptakannya kita manusia. Setelah selesai menciptakan, Tuhan berhenti. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7.
Itulah sebabnya kita bersyukur. Kita menyembah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena ketika kita ibadah pada hari Sabat, itu kita menyembah Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Siapa yang suka beribadah pada hari Sabat? Ya, kita semua pasti suka. Kadang sampai malam juga ya kita baru pulang dari gereja kalau hari Sabat. Nah, malaikat kedua menyusul malaikat pertama sambil berseru. Sudah jatuh kota Babel yang besar, sudah jatuh. Ia sudah membuat segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur, yaitu anggur dari nafsu cabulnya. Artinya, musuh Yesus, semua yang jahat termasuk setan akan dihilangkan untuk selamanya. Dalam kitab Kejadian, Babel itu berarti kekacauan. Pada zaman Daniel adalah bangsa yang menyembah berhala dan menjadi musuh Allah. Pada ayat ini, malaikat itu berseru kalau Babel sudah rubuh. Artinya, musuh Yesus, semua yang jahat, semua agama yang kacau, semua yang menyembah berhala akan dihilangkan untuk selamanya. Makanya kita jangan mau jadi orang jahat ya, nanti jadi musuh Allah. Gak enak jadi musuh Allah. Kita harus keluar dari kelompok musuh supaya jangan mati. Nah, siapakah sih kelompok Yesus itu? Kelompok Yesus adalah orang yang menurut hukumnya dan percaya kepada Yesus. Setelah malaikat pertama dan malaikat kedua datang, seorang malaikat ketiga menyusul dua malaikat itu sambil berseru dengan suara yang keras. Orang yang memuja binatang itu dengan patungnya dan mempunyai tanda binatang itu pada dahi atau tangannya, orang itu akan minum anggur Allah, yaitu anggur amarahnya yang sudah dituangnya ke dalam wadahnya, tanpa dikurangi sedikit pun. Semua orang itu akan disiksa di dalam api dan belerang, di hadapan malaikat-malaikat suci dan di hadapan anak domba itu. Artinya, semua musuh Yesus, iblis, dan mereka yang tidak mau taat beribadah pada hari Sabat akan dihilangkan untuk selamanya. Kelompok yang menyembah manusia, bukan Allah, akan menerima hukuman. Ih, serem ya teman-teman. Tapi kita tidak perlu takut jika kita masuk kelompok Yesus. Kita harus teguh percaya kepada Tuhan akan melindungi kita. Jangan mau menyembah Allah yang bukan Tuhan atas hari Sabat, sebab Sabat itu kekal. Kita tidak usah takut, sebab Yesus berjanji Ia akan datang lagi untuk membawa kita ke surga. Sebagai kesimpulannya bahwa di dalam kitab Wahyu, Yohanes menulis tentang kedatangan Yesus, dan ada 3 malaikat yang terbang dengan pesan penting bagi orang-orang. Apa saja tadi pesan yang disampaikan oleh 3 malaikat itu? Ada yang masih ingat? Malaikat pertama mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan, karena Dia akan segera datang. Malaikat kedua meramalkan jatuhnya tipu daya setan. Dan malaikat ketiga memperingatkan kita untuk berpaling dari musuh. Gereja kita mewartakan pesan akhir zaman melalui ketiga malaikat. Karena Dia ingin semua orang bertobat dan menyembah Dia sebelum terlambat. Keinginan terbesarnya adalah agar semua orang diselamatkan dan dipersatukan kembali dengannya di sorga. Nah, itulah kesimpulan kita pada sore ini. Semoga semua teman-teman yang mendengarkan akan selalu ingat pesan-pesan tadi ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu, jadikan firman ini menjadi pedoman bagi kami masing-masing Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sampai ketemu lagi semuanya, berkat Tuhan menjadi bagian kita ya, Tuhan memberkati.
Terima kasih Alena. Wow, Alena sudah cantik, pintar lagi. Nah, anak-anak, siapa di antara anak-anak yang kepengen seperti Alena yang bisa membawakan renungan firman Tuhan? Ayo, kalau mau harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ke sekolah sahabat anak-anak. Supaya bisa pintar ya, seperti Alena yang cantik tadi. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan satu lagu spesial yang dibawakan oleh TK Tanjung Anom. Mari kita dengarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih anak-anak TK dari Tanjung Anom. Lagunya bagus sekali. Nah, saat ini kita akan memasuki doa ACTS pada sore hari ini. Doa pujian akan dibawakan oleh Happy Sembiring yang dari Prigen. Doa pengakuan oleh teman kita Ida Ayu Mika dari Sukorejo. Kemudian untuk doa permohonan akan dibawakan oleh Joan Rifano Simanjuntak dari Jemaat Pisga. Dan ucapan syukur oleh teman kita Miracle Niken Ayu dari Selapur. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Maha Suci, Kudus, 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 ya Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, nama yang ajaib, hanya nama-Mu yang patut dipuji dan disembah. Kami datang kepadamu sore hari ini mengucapkan puji dan syukur, karena besar kemurahan-Mu, Engkau Allah yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang perkasa, yang tiada pernah meninggalkan kami.
Hanya Engkau saja yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selamanya. Amin. Bapa kami di surga, saat ini kami mengakui betapa kami sangat berdosa. Untuk itu kami datang kepada Bapa memohon pengampunan. Kami juga memohon pemulihan sehingga kami dapat menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan menjadi Allah kami. Amin. Bapa di sorga, kami mohon berikanlah hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari sorga, supaya apa yang kami lakukan berserutu dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak se-KJKT baik dalam pendidikan dan pergaulan. Tuhan berikan kami kepintaran akal budi dari sorga agar menjadi berkat bagi orang lain. Bagi semua guru sekolah sahabat anak-anak, Tuhan berikan hikmat dari surga supaya dapat menuntun kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi penginjilan anak-anak, Tuhan juga berkati supaya boleh menjadi berkat bagi semua orang sehingga boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami, Tuhan jugalah memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi di sorga untuk dapat mempersiapkan kami menjadi pewaris kerajaan sorga. Bapa di sorga, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami, bagi kaki kami, dan terang di jalan kami. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami dan melindungi kami masing-masing. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau telah menjawab sebagian dari doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh pelayanan anak-anak dari Cempaka Putih. God is strong, God is strong.
Doa tutup akan dibawakan oleh teman kita Samuel dari Banyuwangi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami sudah ikuti puja arah 10 hari berdoa di hari ke-8. Berkati kami. Amin. Amin. Anak-anakku tersayang, hari ini ibadah kita sudah selesai, namun kita akan bertemu lagi pada esok hari. Masih ada 2 hari lagi pertemuan kita ya, 10 hari berdoa. Jadi jangan lupa anak-anak, Ibu berharap anak-anak sehat selalu dan tetap semangat ya. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Oke anak-anak, Tuhan selalu memberkati anak-anak yang sudah hadir di Zoom ini maupun dimanapun saja berada. Di studio juga tetap sehat selalu. Amin. Tuhan berkati. Dadah.